komputer. Please request recording permission from the Microsoft. Oh, enggak berarti ya? Nah, kemarin Lah. Jadi ini enggak rekam, dia enggak rekam gitu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita mulai Bapak Ibu. Mohon dalam keadaan tidak ada suara. Nanti ketika diskusi boleh kita di-on-kan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi pendidikan. Baik, di sini di antara dari kompetensi pengawas itu ada kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan sosial. Kemarin sudah dibahas oleh kawan saya tentang kompetensi sebelumnya. Sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang evaluasi pendidikan. Yang akan dibahas di sini hanya 4 saja. 4 saja di sini, yaitu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan, menilai kinerja guru dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, memantau pelaksanaan KBM, hasil belajar, serta menganalisis perbaikan mutu pembelajaran. Juga yang terakhir tentang membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dalam pembelajaran. Materi pelatihan yang kita akan bahas yaitu yang tadi, yang pertama kriteria, yang kedua kinerja, yang ketiga membina, dan yang keempat itu adalah pemanfaatan. Baik Bapak dan Ibu, di sini mungkin sebelum kita membahas ke yang lain-lain, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu kalau bicara tentang evaluasi pendidikan? Kita mempersiapkan untuk menjadi pengawas. Barangkali ada yang mau share Bapak Ibu? Silakan. Apa sih yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika sudah kalau ada di sini dituntut kompetensi evaluasi pendidikan? Barangkali apa gitu? Ada yang mau share Bapak Ibu? Ibu. Ya, silakan. Siapa dan dari mana? Dari Sulawesi Barat. Ibu siapa? Ibu Wahdiah. Ya, silakan Ibu. Apa yang Ibu akan sampaikan ketika Ibu bicara tentang evaluasi pendidikan? Kalau di sini ranahnya misalnya ketika Ibu menjadi pengawas di sekolah. Silakan Ibu. Jadi evaluasi pendidikan yang menurut saya artinya hasil belajar siswa, mulai dari prosesnya sampai dari perencanaan guru untuk mengajar, sampai dalam proses pembelajaran, sampai dari hasil belajarnya atau evaluasi hasil belajar siswa. Itu saja yang saya tahu Ibu, terima kasih. Oke, baik Ibu dari Sulawesi Barat ya? Ya. Iya.
Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu, silakan share, kita berbagi di sini, Bu. waktunya berbagi. Bu Silakan. Hanudin, Bu. Ada Bu, Roswita, Sebentar. Roswita, Ibu Roswita, Rosita dari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung Bu. ya silakan Ibu sampaikan. Yang ada di benak saya, pikiran saya bahwa evaluasi itu suatu kegiatan dari mulai pengukuran, penilaian, sampai kepada proses keputusan di dalam evaluasi pendidikan, maupun dari proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, ataupun pembinaan hasil dari pemantauan kegiatan guru, staf, kepala madrasah. Seperti itu Bu. Terima Ya. kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Barangkali ada yang menambahkan dari bapak-bapaknya? Ahmad Ansar. Ansar ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma melihat evaluasi pendidikan secara keseluruhan, bahwa sebagai pengawas tentu dalam menjalankan tugas menjalankan tugas memberikan evaluasi pendidikan tentu secara komprehensif. Jadi semua komponen pendidikan termasuk kepala sekolah, kepala guru dan semua peserta didik itu menjadi sasaran yang melakukan evaluasi pendidikan. Tujuannya adalah untuk memenuhi unsur standar pendidikan secara umum. Itu yang saya pahami. Luar biasa Pak Muhammad. Ya, mungkin diantaranya itu sesuai dengan pengalaman, walaupun kita belum menjadi pengawas, tetapi sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi atau yang akan kita kaji dalam evaluasi pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Kalau bicara tentang kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, di sini ada tiga di sini yang kita yang kita akan lalui. Pertama misalnya penyusunan kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi itu kan yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Terus setelah penyusunan kisi-kisi, kita pembuatan juga instrumennya, gitu ya. Lalu terakhir itu masuk ke evaluasi keberhasilan. Itu salah satu tahapan di dalam kriteria hasil evaluasi. Nah, apa sih kriteria hasil evaluasi itu? Kriteria hasil evaluasi itu ukuran yang mendasar, yang menjadikan dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Nah, tentunya kriteria ini disimpulkan juga dengan kategori, gitu ya. Adapun kriterianya misalnya di sini 91 sampai 100, kategorinya apa? Oh, ternyata amat baik. 76 sampai 90 itu baik, 61 sampai 75 juga cukup, 51 sampai 60 sedang, dan kurang dari 50 itu kurang. Nah, sekarang kalau misalnya kriteria penilaian kinerja itu masuk ke kategori cukup, apa sih Bapak Ibu yang harus dilakukan gitu kan? Terus kita apa sih yang harus ditingkatkan? Tentunya kepada para guru sebagai binaan kita juga ketika nanti menjadi pengawas. Nah, di sini barangkali Bapak Ibu sudah sering melakukan angka kredit dan seterusnya. Nih, di sini kriteria penilaian kinerja guru atau penilaian kinerja kepala sekolah, interval predikat. Perlu saya sampaikan barangkali karena ini bagian dari evaluasi pendidikan. Kalau misalnya 100 sampai IKKM sampai dengan 100 itu predikatnya A, keterangannya sangat baik dan seterusnya. Itu merupakan kriteria KKM. Lalu indikator keberhasilan pendidikan. Apa sih indikator keberhasilan pendidikan? Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahuinya, bahwa di situ adalah ciri atau tanda khusus yang dapat menggambarkan keberhasilan sebuah kegiatan pendidikan, pembelajaran ataupun bimbingan. Nah, di sini ada spesifiknya, hanya mengandung satu perilaku, tentunya juga menggunakan kata kerja operasional, berorientasi sasaran atau objek, atau menggambarkan kemampuan yang diharapkan.
Nah, indikator tentunya sangat menentukan sekali keberhasilan dari pembelajaran yang sering Bapak Ibu lakukan, gitu kan. Kadangkala yaitu kita kan pembelajaran yang kita lakukan itu kan melakukannya berdasarkan indikator tentunya, gitu kan. Lalu di dalam tingkat penguasaan pengetahuan, di sini ada empat faktor. Yang pertama yaitu faktual, yang kedua konseptual, yang ketiga prosedural, dan yang keempat metakognitif. Nah, kalau bicara di dalam tingkat penguasaan pengetahuan, di dalam faktual, berkaitan dengan pernyataan yang benar, karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau nyata. Terus konseptual, kemampuan yang memberikan pernyataan yang dapat menggali penguasaan pengetahuan secara konsep. Di sini contohnya mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan lain-lain. Terus prosedural. Nah, indikator di dalam prosedural, misalnya di sini menemukan hubungan, menjelaskan langkah-langkah, dan lain-lain. Apa sih yang ada dalam prosedural? Tentunya proses berpikir yang diwujudkan dalam proses berpersepsi, introspeksi, mengingat, berkreasi, berimajinasi, mengembangkan ide atau berargumen. Yang selanjutnya tentang metakognitif. Apa sih cirinya? Ternyata di situ ada mengaplikasikan, menerapkan prinsip dan lain-lain. Penggunaan di sini di dalam metakognitif cirinya apa? Ternyata membangun pengetahuan baru, berpikir kritis, dan mengintegrasikan kesadaran kognitif untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara mandiri. Nah, di situ sebenarnya sih ini kalau di dalam tingkat ya, tingkatan gitu kan, ada C1, C2, C3, dan C4. Kita mau makanya C berapa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu. Nah, kisi-kisi itu ada apa saja sih di dalamnya? Yang pertama itu komponen, yang kedua fungsi, dan yang ketiga itu pengertian. Boleh, kalau kita lihat di dalam pengertian di dalam kisi-kisi di sini menunjukkan suatu informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis instrumen atau merakit instrumen. Boleh menulis langsung instrumen atau juga merakit instrumen. Yang kedua itu di dalam kisi-kisi komponen apa saja yang ada. Yang pertama itu identitas, yang kedua aspek, yang ketiga komponen, yang keempat indikator, bentuk instrumen, pensekoran, butir penilaian, jenis kegiatan, nomor instrumen. Terus fungsinya untuk apa? Ternyata fungsinya, Bapak Ibu yang paling tahu, sebagai panduan dalam pembuatan instrumen dan sebagai panduan dalam merakit instrumen. Jadi Bapak Ibu ketika membuat soal tidak boleh keluar dari kisi-kisi tentunya. Jadi selama ini kan yang ada di lapangan biasanya soal duluan yang jadi kisi-kisinya belakangan. Tetapi seyogianya bagusnya itu memang kisi-kisinya dulu yang kita buat baru soalnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kisi-kisi pengawasan. Kegiatan pengawasan misalnya di sini supervisi akademik. Bentuk pengawasan itu pemantauan, materi pengawasan itu nanti ada pemantauan pelaksanaan pembelajaran. Siapa sih sasaran pengawasannya? Misalnya di sini guru mata pelajaran bahasa Indonesia, guru fisika, guru matematika, guru bahasa Inggris, dan siapa saja silakan. Itu semuanya Bapak Ibu akan pantau, tidak berdasarkan pilihan, tetapi memang harus seyogianya semuanya merasakan ada pemantauan dari Bapak Ibu sebagai pengawas nanti, gitu ya. Jadi di sini misalnya aspek kegiatan pendahuluan, yang kedua komponennya kegiatan apersepsi, yang ketiga indikator melakukan pemberian motivasi, menyiapkan siswa secara psikis. Nah, sebenarnya ini hal yang sangat mendasar atau yang sangat dasar sekali.
Karena sudah terbiasa Bapak Ibu melakukan ini, tetapi nanti ketika pemantauan, apakah Bapak Ibu guru ketika melaksanakan pembelajaran KBM itu melakukan itu atau enggak, gitu ya. Seyogianya biasanya ada yang suka pakai, ada juga yang langsung aja to the point atau bagaimana. Bentuk instrumen, boleh pernyataan dengan 3 option atau juga instrumennya pilihan ganda atau apapun itu terserah Bapak Ibu. Penskoran pun itu juga dilihat dari di sini boleh penskorannya kalau misalnya semua bagian terpenuhi soal atau ranah yang kita sudah siapkan itu terpenuhi semuanya berarti skornya itu 2. Kalau sebagian itu 1. Kalau tidak sama sekali terpenuhi berarti kasih skor 0. Misalnya di dalam apersepsi, oh ternyata apersepsinya tidak ada atau sebagian ada, terlihat ada motivasinya tetapi tidak menyeluruh misalnya. Nah itu ditentukan dengan skor yang ada. Butir penilaian, terdapat informasi kegiatan tentang memberikan motivasi, mempersiapkan siswa belajar enggak, membangun interaksi apa enggak, gitu ya. Di sini juga ada jenis kegiatan berarti pengamatan. Karena di sini bentuk pengawasannya yaitu tentang pemantauan. Tentunya apa sih yang kita pantau? Yang kedua, misalnya di sini komponen kegiatan menyampaikan kompetensi. Nah, kadangkala guru itu ketika pembelajaran guru itu ada yang langsung saja menyampaikan, sekarang materinya ini, mari kita langsung saja, kita mulai saja, tanpa menyampaikan kompetensi yang akan dicapainya. Atau juga pertemuan pertama, Bapak Ibu gurunya menyampaikan kompetensi. Untuk pertemuan selanjutnya karena masih submaterinya itu juga bisa mungkin tidak menyampaikannya. Terus menuliskan kompetensi yang akan dibelajarkan. Itu pun mungkin ketika di lapangan, entah itu pertama kali pembelajaran atau pertemuan pertama, disampaikannya secara keseluruhan atau juga setiap pertemuan menyampaikan atau mengingatkan kira-kira kompetensi yang belum itu apa, terus yang akan kita gali ketika pembelajaran itu untuk pertemuan sekarang itu ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya untuk memantau, gitu ya. Nah di sini skornya sama, terus bentuk penilaiannya seperti apa? Terdapat kegiatan, misalnya di sini menyampaikan, menuliskan, memaparkan kompetensi yang akan dibelajarkan. Nah, di sini disampaikan apa tidak? Kompetensi yang akan dibahas. Kalau nggak disampaikan, misalnya disampaikan secara lisan boleh, disampaikan dengan tulis tangan, oh anak-anak sekarang yang akan kita bahas kompetensinya ini, gitu ya. Jadi itu bisa menjadikan sebagai bahan bahwa Bapak Ibu memberikan skor berapa. Penyusunan instrumen. Di sini di dalam penyusunan instrumen, yang pertama itu ada pengertian, yang kedua rambu-rambunya seperti apa, dan yang ketiga ciri-ciri instrumen jujur, gitu ya. Nah, dilihat dari instrumen, alat yang dipakai untuk mengumpulkan informasi terhadap suatu objek sasaran atau alat yang berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu. Jadi pengertian penyusunan instrumen itu sebagai alat. Sebagai alat untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi tentunya ketika kita ingin mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, rambu-rambu. Rambu-rambu di sini ada 3. Yang pertama valid, yang kedua reliable, dan yang ketiga fair. Valid di sini apa? Yang pertama valid, menguji materi atau kompetensi yang tepat tentunya. Yang kedua itu tentang reliable, konsistensi hasil pengukuran. Dan yang ketiga itu fair, tidak merugikan pihak tertentu.
jujur, seimbang, terorganisasi, transparan, dan autentik. Tentunya di dalam penyusunan instrumen, kenapa sih kita harus mematuhi rambu-rambu itu? Karena jangan sampai ada yang dirugikan. Yang dirugikan dalam hal ini biasanya tentunya sasarannya yaitu siswa kita, ya. Siswa kita jangan sampai merasa dirugikan ketika kita menyusun instrumen. Materinya ini, tetapi soal yang diberikan ini, tentunya kan nggak nyambung. Akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Kok ini soal nggak ada? Selama ini pembelajaran nggak disampaikan. Nah, ciri-ciri instrumen jujur. Apa sih ciri-ciri instrumen jujur? Ciri-ciri instrumen jujur. Yang pertama, tingkat kesukaran instrumen sama dengan kemampuan sasaran atau objek. Tentunya Bapak Ibu tidak bisa memberikan soal gitu ya, Bapak Ibu guru tentunya tidak bisa memberikan soal terlalu sulit, terlalu mudah juga nggak bisa, terlalu sedang juga tidak bisa. Tentunya hasil dari tentunya penelitian kita bisa memberikan instrumen dulu. Caranya seperti apa? Ya, diam ya. Bentar Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan instrumen. Ada 5 langkah di dalam penyusunan instrumen. Yang pertama, cermati dan pahami kisi-kisi yang dibuat peruntukannya. Untuk penyusunan instrumen pengukuran aspek apa? Cermati dan pahami. Tentunya ketika membuat kisi-kisi tidak semaunya gitu loh. Jadi di sini harus jelas aspek apa sih yang akan kita ukur, gitu ya. Misalnya tentang pengetahuan atau C1 saja. Oh, berarti kita pakai C1 tentunya sesuaikan. Yang kedua, ambil nomor urut instrumen tertentu. Perhatikan komponennya tentang apa dan cermati bunyi indikatornya. Kemudian tuliskan butir uraian instrumen yang merujuk pada kata kerja operasional yang ada pada indikator. Nah, di dalam nomor 2, langkah-langkah yang kedua, ambil nomor urut instrumen tertentu. Sebenarnya kan tidak mesti berurutan. Bapak Ibu yang sudah paham barangkali nanti ketika memberikan informasi terhadap Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa sih sebenarnya buat gitu kan. Ini bukan yang asing lagi yang saya sampaikan materi ini. Bapak Ibu sering sekali pertama menjadi guru gitu kan, sering untuk membuat kisi-kisi. Yang ketiga, uraian instrumen yang dituliskan sinkronkan dengan bentuk instrumen. Misalnya pilihan indah, esai, pernyataan terbuka atau bentuk yang lain. Siapkan ruang untuk menulis kunci jawaban sesuai dengan model pensekolahan. Jadi kita di dalam kisi-kisi itu membuat satu bagian untuk khusus penskoran, itu harus ada. Begitu juga dengan kunci jawaban. Yang terakhir, susunlah instrumen tersebut sesuai dengan urutannya untuk dijadikan instrumen yang utuh dan siap digunakan. Tentunya disusun berdasarkan dari silakan Bapak Ibu yang sudah membuatnya, kan susun instrumen itu sesuai urutan. Sesuai urutan itu berdasarkan kisi-kisi tentunya. Kisi-kisi nomor 1 itu tentang apa? Berarti soalnya juga tentang yang sama, merujuk kepada panduan. Contoh instrumen di sini. Yang nomor 1, butir instrumen melakukan apersepsi yang meliputi memberi motivasi, menyiapkan siswa secara psikis, dan menghubungkan materi sebelumnya. Yang kedua, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam rencana kegiatan. Yang di dalam
bagian skor itu skornya berapa? 0, 1 atau 2. Pedoman penskoran, skor 2 ya seperti tadi. Ini hanya contohnya saja bahwa dia itu melakukan persepsi atau enggak, menyampaikan kompetensi atau enggak. Jadi Bapak Ibu tentunya ada format tersendiri untuk bentuk pengawasan di sini, pemantauan. Ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu barangkali? Kita sharing di sini berdasarkan Muhammad Amin Jambi, Bu. Iya, Pak Amin, silakan Pak Amin. Terima kasih Ibu narasumber yang saya hormati. Menarik apa yang Ibu sampaikan, terutama bagian kisi-kisi tentang tabel kisi-kisi kepengawasan, Bu. Ya. Kalau melihat contohnya, artinya kita pengawas. Ketika kita jadi pengawas, kita hadir dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Kalau melihat kisi itu walaupun tidak lengkap, tapi pemahaman saya seperti itu. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, ketika kita jadi pengawas, itu kan gurunya banyak, sekolahnya banyak, Bu. Betul. Gurunya juga banyak, apalagi lokasi kita sangat luas. Tidak terjangkau dalam waktu hitungan menit misalnya. Kira-kira solusinya nih, bagaimana rasio satu sekolah itu apakah semua tahu? Dan berapa kewajiban kita untuk makasih, Bu. Ya, terima kasih atas pengalaman ya Bapak Ibu yang Bapak dari Jambi yang disampaikan. Sebenarnya untuk akan Bapak Ibu lakukan kalau misalnya jangkauannya luas, ya jangkauannya luas, tentunya dalam memungkinkan kalau di dalam sekolah binaan yang satu kan belum tentu bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah yang ada, Bapak Ibu. Jadi tidak harus bahwa guru itu semuanya dipantau sebenarnya. Tetapi idealnya memang harus dipantau. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah yang ada. Di sana, Bapak Ibu bisa mengambil sampel. Bapak Ibu bisa mengambil sampel untuk secara keseluruhan, walaupun secara idealnya mungkin, ini kan kalau misalnya diambil hanya sekian saja yang kita pantau, itu kan tidak mewakili dari keseluruhan. Tetapi kita kan bisa komunikasi dengan para waka yang ada di sekolah. Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan sendiri kalau misalnya kondisi yang ada kan tidak memungkinkan. Terkecuali di sekolah itu gurunya memang relatif belum terlalu banyak, ya itu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya komunikasi dengan pihak sekolah, berbagi dengan para waka, bisa mewakilkan, dan dari situ Bapak Ibu mendapatkan laporan hasil dari pemantauan itu. Tentunya Bapak Ibu juga kan melaksanakan pemantauan secara sampel aja, secara tidak bisa kita itu milih misalnya saya maunya yang ini deh. Bapak Ibu tentunya ketika pemantauan pun kita mempunyai ranah kebijakan di situ dalam rangka memantau itu. Jangan sampai Bapak Ibu nanti ketika terjun ke lapangan membuat para guru itu ketakutan ketika Bapak Ibu melakukan pemantauan. Maka dari itu perlu adanya komunikasi langsung dengan pihak kepala sekolah dan para wali. Begitu Bapak. Terima kasih Ibu. Iya. Barangkali ada yang mau share yang lain. Saya Bu. Pakala Sulawesi Tenggara. Dari Pak Pakala Sulawesi Tenggara. Iya. Bapak Asmar Pagala. Oh, yang tadi. Ya, Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Langsung saja ini Bu, karena situasi dan kondisi ini. Jadi saya mohon Ibu bisa memberikan pandangan kepada kami
tentang bagaimana antara konsep pemantauan dengan penilaian ini. Langkah konkretnya bagaimana pemantauan, kemudian penilaian, supaya kita nanti ketika jadi pengawas ini bisa membedakan secara jelas yang mana itu pemantauan, yang mana penilaian. Kira ini Bu. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Yang mana pemantauan, yang mana penilaian gitu Pak. Tentunya di situ ada format tersendiri sebenarnya. Kalau kan nanti kan yang dibahas di sini itu tentang kriteria, penilaian, dan ujung-ujungnya ke pemantauan. Di situ secara konkret itu kita kan punya formatnya Bapak Ibu. Tadi kan yang saya berikan, yang saya share itu tentang ini. Ya. Di sini bentuk pengawasannya yaitu tentang pemantauan. Jadi ini hanya format pengawasan. Di sini contoh bentuk pengawasan pemantauan. Tentunya Bapak, secara konkretnya, gitu kan? Secara konkretnya, ya kalau misalnya pemantauan, berarti kan pengamatan ke lapangan dengan membawa format yang sudah disiapkan. Format apa saja sih di dalam pemantauan, di dalam bentuk pengawasan berupa pemantauan? Tentunya berbeda dengan format pengawasan bentuknya penilaian, gitu ya. Nah, di dalam pemantauan tentunya di sini pun ada penskoran. Di sini pun ada penskoran di sini. Kalau misalnya ketika dipantau, Bapak Ibu guru yang menyampaikan pembelajaran, oh ternyata di dalam yang Ibu siapkan tidak semuanya, berarti kan di situ berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Bapak Ibu di lapangan. Secara konkretnya seperti itu Bapak. Kalau misalnya pemantauan, berarti kan harusnya, idealnya Bapak Ibu itu langsung ke lapangan, mengamati langsung bagaimana sih proses pembelajaran Bapak Ibu guru ketika menyampaikan materi. Secara konkretnya seperti itu. Nah, kalau disambungkan dengan pertanyaan yang tadi, yang sebelumnya, kalau misalnya kondisi kita tidak bisa melaksanakan pemantauan langsung, tentunya kita berkomunikasi dengan pihak sekolah bahwa bagaimana nih kita membagi tugas boleh, kita kan tidak selamanya harus kita pantau ke sekolah, tetapi dari pihak sekolah bisa menyampaikan apa sih ketika dipantau pembelajaran, apa yang didapatkan, apa sih kelemahannya, apa sih yang harus ditingkatkan di dalam pembelajaran, begitu Bapak. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Bisa saya bertanya? Boleh. Bisa bertanya? Ya. Ibu. Iya, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Di dalam suaranya, Bu, di sini saya tidak terlalu copy ini suara yang Ibu sampaikan. Tapi ini ada kisi-kisi pengawasan, Bu. Putus-putus, Bu. Kisi-kisi pemantauan pengawasan Ibu. Dalam bentuknya ini ada indikator tetapi apakah ini tidak termuat hasilnya, Bu? Hasil belajarnya. Kemudian tujuannya apakah tidak masuk di dalamnya, Bu? Karena saya lihat di sini cuma indikator, apakah tidak masuk tujuan dan hasilnya, Bu? Penskoran hasilnya, ya. Baik. Nah, sebenarnya ini kan hanya kisi-kisinya saja. Tadi kan kalau kisi-kisi kan cuma sebatas panduan Bapak Ibu akan membuat instrumen nanti, gitu ya. Jadi tersendiri hasil dari hasil dari pemantauan Bapak Ibu itu apa? Kalau ini kan baru kisi-kisinya saja. Gitu. Kisi-kisi itu yang tadi itu berarti panduan pembuatan instrumen Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kisi-kisinya seperti ini, berarti
Ibu atau Bapak, bentuk instrumennya sudah ditentukan, terus instrumennya seperti apa yang akan dibuat. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ada kolom tersendiri tentang nilai, itu boleh-boleh saja. Misalnya di ujung tuh, di paling ujung, saya ingin nambahkan nilai. Atau juga bisa dengan di bawah, di dalam kesimpulan, itu bisa dibuat saja. Hasilnya itu apa? Gitu ya. Karena ini kan baru kisi-kisinya, Bu. Begitu? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Sekarang tambah satu. Oh iya. Aziz, Iya, untuk Bapak. Ibu. Muhammad Ansar, Bu. Iya, Bapak Ansar. Aziz. Iya, Ibu, ya. Terima kasih. Bapak Ansar itu. Saya ingat. Ya, silakan, Pak. Pertanyaan kedua, begini Bu, saya ingin butuh penjelasan juga terkait dengan penciptaan pengetahuan yang terdiri dari konseptual, faktual, prosedural, dan kognitif. Ini kaitannya dengan pelaksanaan evaluasi pendidikan yang dibuat pada dalam kegiatan supervisi akademik. Apalagi dikaitkan dengan kisi-kisi, yaitu membuat instrumen. Nah, saya butuh penjelasan di mana letak hubungannya, korelasinya antara tingkat penguasaan pengetahuan ini yang terdiri dari 4 unsur tadi dengan hubungannya dengan instrumen yang akan disusun untuk mengukur tingkat kemampuan guru yang menjadi objek tujuan dari pendidikan itu. Apa ada hubungannya, Bu? Bagaimana hubungannya? Di sini yang tadi itu ya, tingkat penguasaan pengetahuan. Ya. Begitu. Apakah yang dimaksud di situ adalah pengetahuan tentang pedagogiknya atau apa? Baik. Oke. Nah, kalau dihubungkan dengan tingkat penguasaan yang tadi 4 bagian, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya Pak ya? Ya. Dihubungkan dengan instrumen yang akan kita buat. Nah, sebenarnya ini kan sudah biasa yang Bapak Ibu lakukan ketika ketika terjadi pada proses pembelajaran, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita di dalam proses pemantauan, tentunya guru yang akan kita gali, apakah dia itu masuknya ke faktual kah, ke konseptual kah, ke prosedural kah, atau metakognitif kah? Itu yang Bapak maksud kan? Nah, di sana Bapak Ibu kan bisa menyiapkan di dalam kompetensinya atau indikatornya, misalnya dia menyebutkan apa? Menyebutkan biasanya kan kalau misalnya pemantauan itu memang selayaknya sebaiknya gitu ya. Sebaiknya yang sama gitu, yang sama rumpunnya. Yang sama rumpunnya dalam arti misalnya rumpun IPS. Rumpun IPS itu ada apa saja, rumpun IPA ada apa saja, rumpun keagamaan apa saja. Nah, ketika pemantauan terus kita itu menugaskan atau minta bantuan terhadap pihak sekolah pun, sebaiknya itu yang satu rumpun. Jadi akan terlihat apakah gurunya tersebut itu menyampaikan sesuai dengan indikator yang kita siapkan atau tidak, gitu ya. Nah, dalam hal ini, misalnya pengetahuan si gurunya itu bisa kita ukur ketika menyampaikan materi. Menyebutkan, di sini kan misalnya faktual, berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu kan bisa membuat langsung di dalam indikator, di dalam instrumennya, guru tersebut menyebutkan yang kita siapkan atau tidak. Karena nanti Bapak Ibu sendiri yang akan buat instrumen, kisi-kisinya, lalu
lanjut ke instrumennya, bentuknya seperti apa. Gitu ya. Jadi konseptual ini di sini kan dijelaskan bahwa kemampuan memberikan pernyataan yang dapat menggali penguasaan pengetahuan secara konsep. Nah, sebenarnya Bapak sendiri juga itu sudah bisa membuat indikator di dalam pemantauan nanti itu langsung ke konseptual. Apakah guru tersebut itu mengklasifikasikan atau mendefinisikan atau tidak dalam hal ini kemampuan yang ada dalam guru biasa. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan materinya. Halo. Ya. Iya. Masih ada? Masih, Bu. Iya. Baik, kita lanjutkan di sini tentang penilaian kinerja guru. Ini materi yang selanjutnya di dalam kompetensi yang di dalam evaluasi pendidikan tentang penilaian kinerja guru. Biasanya kita yang dinilai, sekarang kita harus mempersiapkan ketika kita menjadi pengawas, berarti kita yang menilai para Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, standar kompetensi menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yang pertama itu pedagogik, yang kedua itu kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Apa saja sih standar kompetensi guru? Yang pertama tentang pedagogik. Pedagogik itu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa. Dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Tentunya di sini Bapak Ibu guru pun, Bapak Ibu pengawas juga harus lebih mendalam tentang pedagogi. Karena tidak menutup kemungkinan ketika di lapangan Bapak Ibu yang didapatkan adalah, oh guru tersebut sebenarnya secara pengetahuan itu luar biasa, tetapi secara pedagogik seperti apa? Itu tidak sedikit Bapak Ibu yang ada di lapangan seperti itu. Gurunya bagus secara kompetensi, tetapi pedagogiknya seperti apa? Karena di dalam pedagogi kita harus tahu bagaimana karakteristik siswa. Di kelas 1 dengan kelas yang lain itu pasti perlakuan Bapak Ibu guru itu harus berbeda. Tidak bisa menyamaratakan, baik secara moral, emosional, dan intelektual. Yang kedua itu tentang sosial. Kompetensi guru di dalam hal ini sosial. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Ya dalam hal ini juga sudah terbiasa. Barangkali bagaimana sih kemampuan guru itu bersosialisasi dengan satu yang lainnya. Sesama guru dengan bagaimana menghadapi siswa yang begitu luar biasa, dan sikapnya kan luar biasa di sini dalam ini sangat banyak sekali, apalagi yang notabene sekolah-sekolah tertentu atau daerah-daerah tertentu tentunya. Barangkali bagaimana sih kita menyikapinya, gitu ya. Yang ketiga, kompetensi guru yang harus dimiliki yaitu tentang kepribadian. Apa sih kepribadian di sini? Yang pertama, guru harus mampu membelajarkan kepada siswanya. Kita harus sebagai contoh kepada siswanya. Kedisiplinan diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Jadi, seorang guru itu ternyata sangat banyak sekali yang harus dimiliki. Walaupun kita nanti gurunya guru, lebih dari guru. Kita sebagai pengawas tentunya sudah walaupun seperti itu berarti kita pun sebagai pengawas harus
memberikan teladan terhadap guru binaan. Yang terakhir yaitu profesional. Apa sih profesional di sini? Kemampuan yang harus dimiliki guru yang pertama, perencanaan. Bagaimana sih merencanakan sebelum pembelajaran itu? Apakah guru tersebut merencanakannya terlebih dulu atau enggak? Atau jangan-jangan yang penting ngajar, atau jangan-jangan asal-asalan dan seterusnya. Terus bagaimana kemampuan guru di dalam pelaksanaan pembelajaran? Ketika pelaksanaan pembelajaran pun tidak sedikit guru itu ya mungkin cara mengajarnya itu ya yang penting masuk kelas, memberikan materi, siswanya mau mengerti atau tidak, yang penting menggugurkan kewajiban, gitu ya. Ya seperti belajar. Penilaian hasil belajar tentunya ya ini sebagai ukuran bahwa siswa itu biasanya dilihatnya ya seperti itu. Jadi hasil akhirnya nilainya bagus, tetapi kita juga harus melihat ranah-ranah tertentu tentunya, ranah-ranah yang lainnya selain hasil belajar. Kadangkala hasil belajarnya bagus, entah dari mana, tetapi anaknya secara etika, secara akhlak bagus atau tidak. Nah itu pun mungkin perlu memberikan masukan bahwa kadangkala kan ada yang menjadikan tolak ukur bahwa guru memberikan nilai itu dari nilai kompetensi pengetahuannya saja. Tidak dilihat dari nilai kompetensi sikapnya atau keterampilannya. Yang paling bagus itu semua aspek di kombinasi karena kan ranah-ranahnya sudah berbeda. Kenapa ini balik lagi? Lalu di sini kita lanjutkan ada Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Di sini dibicarakan tentang peningkatan karir guru, ditetapkan melalui angka kredit yang diperoleh. Angka kredit yang diperoleh. Angka kredit apa? Ada unsur utama dan unsur penunjang. Penilaian kinerja guru itu formatif dan sumatif. Nilai kinerja guru yang dikonversi. Nah, nih di sini barangkali ini sudah tidak asing sebenarnya Bapak Ibu, seringlah Bapak Ibu jumpai. Jenjang jabatan fungsional guru. Guru pertama penata muda 3A itu mendapat poin 100, penata muda tingkat 1, 3B 150, guru muda penata 3C 200, penata tingkat 1 3D 300, guru madya pembina 4A 400 dan seterusnya. Ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu sering sekali disampaikan, cuman di sini bagian dari evaluasi pendidikan ternyata penilaian kinerja guru tentang angka kredit. Ya, di sini penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Jadi yang dibahas tadi sebelumnya bahwa di sini tentunya penilaian kinerja guru itu tidak hanya satu aspek saja, tetapi setiap butir itu merupakan bagian dari penilaian, gitu ya. Jadi ya itu salah satunya ya bagaimana mereka itu menyampaikan pembelajaran. Bapak Ibu memberikan supervisi yang sebelumnya sudah dibahas oleh kawan bahwa supervisi akademiknya seperti apa sih? Apakah guru-guru itu melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau enggak? Terus entah
kan dilakukan setiap tahun di sekolah oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau pengawas untuk menilai SKM atau juga telah memahami proses penilaian kinerja guru. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru lah yang sudah senior yang ditunjuk itu boleh juga melakukan atau melaksanakan penilaian kinerja guru. Ya, tentunya yang tadi Bapak, yang pertanyaan pertama itu yang dari Jambi, bahwa bagaimana sih kalau kita mau memantau jangkauannya luas, gurunya banyak dan seterusnya. Nah, ini Bapak. Jadi sudah terjawab bahwa tadi komunikasi dengan pihak sekolah, boleh guru yang senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menilai, memantau. Salah satunya seperti itu. Nah, penilaian kinerja guru dilakukan 2 kali dalam setahun. Boleh formatif dan sumatif menggunakan instrumen yang didasarkan kepada 14 kompetensi bagi guru kelas, 17 kompetensi bagi guru BK, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah, sekolah waka sekolah dan seterusnya. Nah, ada beberapa komponen di dalam penilaian kinerja guru. Misalnya di sini, guru kelas atau guru mata pelajaran. Apa yang Bapak Ibu nilai dalam ranah pedagogik? Ada 7 kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu sangat mudah ya. Jadi kan sudah ada ranah apa sih yang Bapak Ibu akan nilai di situ ya. Yang pertama, misalnya pedagogik. Ada 7 kompetensi. Yang pertama, mengenal karakteristik anak didik. Yang kedua, menguasai teori belajar. Jadi, ketika mengajar itu, guru tersebut tahu enggak karakteristik kelas itu tuh apa? Yang kedua, menguasai teori belajar atau tidak? Ketika Ibu pantau, misalnya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Tentunya, kurikulum yang sudah ada menjadikan patokan. Guru tersebut memberikan pengembangan enggak? Pengayaan misalnya, atau yang lain. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Tentunya, selain mengajar, kita juga mendidik. Jadi bukan hanya mengajar saja menyampaikan materi, tetapi mengajak atau memberikan contoh yang baik tentunya terhadap siswa-siswi kita. Karena kita ini mengajar bukan hanya pengetahuan saja, tetapi akhlak juga harus tentunya ditanamkan, akhlak yang bagus. Karena anak-anak sekarang itu ya seperti itu. Merasa paling pintar, merasa sudah pintar, tidak menghargai temannya, gurunya. Terus juga kadang di lapangannya seperti itu di sekolah itu. Kalau misalnya guru tersebut sudah tidak mengajar di kelas itu anak itu udah apa itu guru ya mending dan seterusnya. Nah itu barangkali itulah yang di lapangan sebenarnya yang terjadi. Yang kelima, memahami dan mengembangkan potensi. Tentunya potensi yang sudah ada di dalam guru pada guru tersebut dikembangkan dengan pengetahuan atau dikembangkan dengan keadaan saat ini, misalnya disambungkan dengan keadaan saat. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Itu jelas sekali. Bagaimana mengajar yang baik kalau guru tersebut tidak ada komunikasi sama sekali misalnya, gitu ya. Yang ketujuh itu penilaian dan evaluasi. Tentunya itu menjadikan dinilai dan dievaluasi selama pembelajaran itu memberikan apa yang disampaikan oleh guru. Ketika dievaluasi, anak-anak itu paham dan hasilnya itu. Komponen penilaian guru
dalam ranah atau aspek kepribadian, itu ada 3 aspek yang harus atau 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, budaya, kebudayaan nasional Indonesia. Ketika mengajar sesuai dengan norma yang ada atau tidak. Lalu yang selanjutnya, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Menunjukkan pribadi dewasa dan teladan. Tentunya menghadapi anak yang satu dengan yang lain, tentunya tergantung kondisi yang ada. Tidak bisa menyamaratakan dalam satu kelas, oh saya akan menerapkan ini, saya akan menerapkan ini. Dan juga guru tersebut memberikan teladan enggak terhadap siswa-siswinya selama pembelajaran atau selama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, itu etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Tentunya di sini merasa tanggung jawab enggak bahwa dia itu ketika mengajar, apa yang disampaikan, apa yang dikomunikasikan terhadap siswanya itu jangan sampai asal-asalan, yang penting menggugurkan kewajiban sebagai guru. Yang harus ditingkatkan mungkin di situ ya, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi. Dan kadang ada juga mungkin guru-guru tertentu itu merasa bangga gak sih menjadi guru? Selama jadi guru itu bangga atau tidak? Selanjutnya, aspek sosial, ada 2 kompetensi. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminasi. Bersikap inklusif. Jadi kita itu harus membedakan, ada yang berkebutuhan khusus, ada yang berkebutuhan khusus di sini Bapak Ibu, barangkali yang harus diluruskan sedikit saja. Tidak harus yang ada kekurangan. Tetapi kebutuhan khusus, entah itu butuh perhatian, karena selama di rumahnya itu tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, terlalu sibuk. Entah itu kebutuhan khususnya itu di aspek apa, dan itu pun biasanya kondisional saja. Bertindak objektif. Tentunya tidak membedakan satu dengan yang lain. Guru tersebut tidak membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Oh, si ini mah anaknya si ini jadi harus dibedakan. Tentunya tidak boleh berlaku atau guru tersebut melakukan seperti itu. Juga tidak diskriminasi. Jadi anak itu tidak boleh merasakan terancam, selalu dijustifikasi. Ketika di kelas, kamu sukanya telat mulu, kamu sukanya memang bolos mulu, bla bla dan seterusnya. Yang kedua, komunikasi dengan sesama guru. Didik dan komunikasi sesama guru, itu pun komunikasinya dalam hal pembelajaran, dalam hal apapun itulah. Jadi misalnya dalam penanganan di kelas tertentu, misalnya taruhlah di kelas 10 IPA 1, komunikasi dengan sesama guru yang sama-sama mengajar di kelas itu. Ketika ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam kelas tersebut, kayaknya saya belum menemukan trik tertentu untuk menyampaikan supaya anak itu enjoy belajar dengan guru tertentu. Apa sih yang harus saya lakukan? Itu bisa komunikasi. Tenaga pendidikan, orang tua, tentunya orang tua itu yang sangat paling penting kita komunikasikan. Kenapa sih anak tersebut kok selama pembelajaran saya kok seperti ini? Apa sih masalahnya? Jangan-jangan hanya pelajaran saya saja. Begitupun komunikasi dengan masyarakat. Yang terakhir, kompetensi penilaian guru tentang profesional. Ada 2 kompetensi. Yang pertama, penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Nah, tentunya di dalam
hal ini penguasaan materi itu ya guru tersebut menguasai materi nggak? Ada persiapan nggak? Gitu. Karena kelihatan banget ketika mengajar, yang penting mengajar, buka buku, ya udah kerjakan halaman sekian atau baca halaman sekian. Ya gurunya berarti kan belum mempersiapkan diri untuk mengajar. Yang kedua, mengembangkan keprofesian melalui tindakan refleksi. Jadi selama pembelajaran dia melakukan refleksi atau enggak. Bagaimana setelah pembelajaran, apa yang selama pembelajaran anak-anak sebenarnya apa sih yang butuh ditingkatkan di situ? Apakah anak itu sudah merasakan memahami sepenuhnya kah atau enggak dan seterusnya. Ya ini lanjut nilai kinerja dan sebutannya. Ya sebenarnya sih ini seperti halnya yang tadi saja. Jadi kalau misalnya nilainya 91 atau skalanya 91 sampai 100 sangat baik, 76 sampai 90 baik. Nah di sini sasaran kinerja dan seterusnya. Penghargaan angka kredit dari penilaian kinerja. Ya, di sini juga amat baik, penghargaannya 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Kalau misalnya baik 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun dan seterusnya. Nah ini masih tentang angka kredit. Angka kredit akhir tahun dari penilaian kinerja. Contoh misalnya bagi guru muda golongan 3C dengan predikat 81. Amat baik dengan skor 25,31, baik 20,25, cukup 15,19, sedang 10,13 dan kurang 5,6. Ini kalau guru muda 78, Bapak Ibu bisa baca sebenarnya bagaimana dan seterusnya. Golongan 4A, ternyata predikatnya meningkat 119, tentunya ininya juga amat baiknya. Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk menghitung angka kredit? Ya, ini saya cuma memberikan sepenggal saja. Barangkali nanti pendalamannya di pertemuan setelah pengamatan. Selama pengamatan di luar atau luar kelas. Pertemuan sebelum pengamatan. Jadi sebelum pengamatan itu ada di sini. Terus juga monitoring. Yang dimonitoring studi dokumentasi, wawancara siswa, orang tua, catatan hasil pengamatan dan atau monitoring. Pemberian skor 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ketika pemberian skor per subkompetensi dengan konversi skor 0, 1 dan seterusnya. Nah, ini pedoman penilaian kinerja guru, instrumen penilaian kinerja guru, indikator kompetensi dan daftar pertanyaan. Jadi inilah yang dihitung di dalam menuju ke angka kredit. Ya. Nah, ini berakhir di dalam laporan atau usulan untuk menuju ke angka kreditan. Yang terakhir, tentang pemantauan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar. Ya. Di dalam pemantauan pelaksanaan pembelajaran, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada prinsip, dan yang ketiga ada tujuan. Pengertian di sini merupakan perkembangan pelaksanaan kegiatan
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau yang akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin sebagai dasar dalam melakukan tindakan selanjutnya guna menjamin pencapaian tujuan. Jadi pemantauan untuk ranah pengertian berarti Bapak Ibu sebagai pengawas nanti bisa langsung mengidentifikasi dan mengantisipasi kira-kira ketika sedang melakukan pemantauan, guru yang satu dapat hasilnya, guru yang dua dapat hasilnya, terus komunikasi dengan para waka atau guru yang sudah ditunjuk dari pihak sekolah, didapatlah beberapa guru, misalnya taruhlah dari 50 guru, ada 5 orang yang memang apa sih yang harus kita lakukan, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengidentifikasi sejak awal, Bapak Ibu sudah menyiapkan kira-kira tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan itu apa. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kan di situ sudah menyiapkan. Kalau misalnya didapatlah misalnya 5 guru dari kalau 50 guru seluruhnya, ternyata 5 guru. Apa sih yang harus kita lakukan? Oh, kita diskusi di sana. Apakah diberikan bimbingan latihan? Kalau misalnya gini, pembuatan perangkat pembelajaran itu yang sangat mendasar sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di lapangan, tidak semuanya Bapak Ibu guru di lapangan atau di sekolah memahami atau terampil membuat RPP lah yang itu yang mudah dulu. Kebanyakan kan copy paste, kebanyakan ketika copy paste ya dilaksanakan KPM sesuai RPP-nya atau enggak, atau hanya menggugurkan kewajibannya saja. Terus ketika pelaksanaan pembelajaran, apa sih yang apakah tahapan-tahapannya itu dilakukan atau enggak? Tahap 1 kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir itu dilakukan apa enggak? Atau yang penting aja. Nah, barangkali ada perlakuan khusus terhadap guru-guru tertentu supaya Bapak Ibu sudah menyiapkan sejak ini. Kira-kira memberikan workshop kalau cuma sedikit atau mungkin FGD, diskusi cuma beberapa saja atau apalah itu silakan. Yang kedua, prinsip tepat, cepat, dan akurat. Ketika Bapak Ibu memantau, tepat, cepat, dan akurat. Tepat, objek yang dipantau, yang melaporkan, dan yang menerima laporan sudah sesuai dengan kebutuhan pemantau. Jadi sudah tepat tentunya. Cepat, waktu pelaksanaan pemantauan tidak kehilangan momentum dan waktu penyampaian laporan tidak terlambat sehingga tindakan koreksi yang diperlukan dapat segera dilakukan. Nah, dalam hal ini barangkali Bapak Ibu ketika memantau nih ke lapangan, Bapak Ibu sebagai pengawas memantau, oh tanggal sekian saya memantau, yang ke lapangan. Nah, ketika ke lapangan, Bapak Ibu harus segera mungkin dikoreksi. Apa sih yang ada? Apa sih yang dihasilkan di lapangan itu? Kalau sudah ada hasilnya, kira-kira Bapak Ibu tuh mau ngapain gitu. Jangan sampai pemantauan lebih awal, tetapi hasilnya tuh berbulan-bulan lah. Kok nggak ada hasilnya? Kok nggak ada hasilnya? Tindakan apa yang akan dilakukan? Ya udah, yang penting melakukan pemantauan misalnya. Nah, maksud cepat di sini adalah akurat, objektivitas, validitas, serta kesahihan data dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Berarti tidak mengada-ngada gitu. Jadi selama pemantauan itu betul-betul yang diamati dan yang dan yang dilihat itu sesuai gitu. Tidak mengada-ngada. Ini mah karena faktor sesuatu misalnya.
ini begini, nggak bisa. Kita sebagai pengawas tentunya ya itu, kalau misalnya apa yang didapat ya sudah, itu harus disampaikan walaupun berat. Ada guru tersebut itu rajin sekali, rajin ke sekolah, rajin membuat segala sesuatunya. Tetapi misalnya pedagogiknya menyampaikan materi ke anaknya itu, anak tuh tidak suka, tidak senang. Trik apa yang harus dilakukan? Atau juga ini guru tersebut tuh kok setiap mengumpulkan perangkat pembelajaran selalu telat, ke sekolah selalu telat, masuk kelas selalu telat. Nah itu, jadi itu walaupun berat, ini nggak enak nih disampaikan dan sebagainya, itu harus disampaikan. Nah, disinilah, sebentar Bu, untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin. Itu tujuannya. Oke, ada yang mau disampaikan Ibu? Silakan. Ajis Bu, Ajis. Mana Bu? Ajis Bu. Ya, Ibu Aziz. dulu ya. Ibu siapa? Nirmala Dari? dari Belitung. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkenaan dengan materi PKG ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini sesuai dengan Juknis yang tahun 2016. Tadi yang ada di slide Ibu sampaikan tadi bahwa PKG itu 2 kali penilaian formatif dan sumatif. Itu kalau di 2012 seingat saya Juknisnya seperti itu. Juknis yang terbaru 2016 itu yang formatif itu hanya untuk tertentu saja, guru baru diangkat, guru baru mutasi, seperti itu aja. Yang ada di Juknisnya Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang ke berikutnya begini Bu, pada saat penilaian PKG untuk yang sekarang, untuk yang 2016 ini kegiatan monitoring ini bukan cuma yang dilaksanakan terhadap guru. Penilaian hasil akhir PKG nanti masih ada dipengaruhi oleh 30%-nya ini penilaian teman sejawat, ada penilaian orang tua, wali murid, ditambah penilaian dari siswa itu sendiri, dan ada ketentuannya juga Bu, berapa persennya di Juknis yang terbaru. Nah ini terkait juga ada kesimpatika yang saya rasakan itu di Juknis pembayaran TPG itu setahu saya yang saya baca itu penilaian tahun berjalan itu diambil berdasarkan PKG tahun sebelumnya, dan ini seterusnya Bu. Untuk tugas kita kelak, seandainya ini kan kita baru calon ya pengawas. Nah nanti ketika kita di pengawas, ada beberapa pertanyaan saya juga di forum kemarin. Apakah kebijakan-kebijakan seperti ini sudah didiskusikan oleh pengambil kebijakan itu dengan para pengawas, sehingga pelaksanaan di lapangan itu ini kan 2016 loh Juknis, ini sudah 2020, kita masih yang di lapangan ini. Kebetulan saat ini saya kepala. Ya, berusaha otodidak, akhirnya belajar sendiri. Nah, di sini saya kira peran kita kelaknya mungkin ya sebagai pengawas, untuk pengawas yang sekarang mungkin sulit untuk dituntut Bu ya. Nah, yang sekarang ini ya masalah konsultasi, informasi, pembimbingan untuk kepada kepala dan sekolah dalam hal kebijakan berbagai hal. Ini hanya salah satu, baru saya sorot tentang PKG ini. Gimana Bu, bisa enggak itu dibuat pengawasnya itu bisa lebih paham dulu. Jadi pelaksanaan di lapangan nanti ini kan jadi bagian juga dari tugas kepengawasan, menjadi bagian dari monitoring loh ya, monitoring sehingga pemantauan maksudnya. Jadi bisa dikorektif sedini mungkin, gimana mau koreksi kalau pengawasnya sendiri tidak paham dengan juknis dan bagaimana pengejawantan pelaksanaan di lapangan. Ini sudah melibatkan stakeholder ya Bu ya kalau PKG. Karena 70% dari PKG murni pemantauan di kelas, nanti 30%-nya kan dari yang tadi, stakeholder tadi, yang orang tua, yang teman sejawat, yang murid, dengan persentase sesuai dengan rompel-rompel yang ada. Belum lagi kalau saya nyerempet ke manajerial Bu, ini banyak sekali aplikasi-aplikasi baru di bidang administrasi pendidikan yang seperti EMIS, ARD, ini terus terang kita yang di lapangan kemana konsulnya kalau... Maaf ya Bapak Ibu pengawasnya itu di bidang teknologinya itu belum gitu. Apalagi udah sampai mereka bikin laporan, nanti kelaknya kan akan jadi tugas kita tuh kalau kita jadi insya Allah jadi pengawas.
Nah ini mohon Bu dibahaskan biar lebih jelas. Belum lagi yang lain-lainnya loh banyak ya. Ya demikian saja dulu Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali menjawab yang begitu banyak yang ada di benak Bapak Ibu sebenarnya, gitu kan? Dari segi mungkin yang saya sampaikan itu belum apa-apanya, apa yang didapat Ibu ketika di lapangan, terus apalagi Ibu mengatakan udah juknisnya. Kita penilaian itu bukan hanya penilaian guru saja, tetapi penilaian teman sejawat, terus juga siswa, memang seperti itu. Gitu. Tetapi Bapak Ibu, yaitu kita tidak bisa kita sebenarnya tidak bisa keluar dari juknis sebenarnya seidealnya, gitu ya. Bagaimana yang harus kita lakukan di lapangan, apalagi Bapak Ibu yang sekarang itu menjadi kepala sekolah, tentunya ya sudah terbiasa seperti jadi sebenarnya itu ini menyampaikan hanya sebatas dasarnya saja sebenarnya. Di sini betul kata Ibu yang tadi bahwa dari Belitung juga penilaian kinerja guru sesama guru, kepala sekolah, siswa pun ikut menilai, gitu ya. Betul sekali bahwa di lapangan sesuai dengan juknisnya yang terbaru, dan memang itulah suatu tantangan dan memang kendala yang Bapak Ibu Bapak Ibu rasakan barangkali. Tetapi mau tidak mau, bukan berarti apakah yang pemangku kebijakan itu komunikasi dengan sesama pengawas atau tidak. Nah itulah Bapak Ibu. Kadang-kala ya saya juga ketika mengikuti TOT di LP2KS tentang kepengawasan, memang banyak sekali terobosan-terobosan yang sekarang dicanangkan oleh Bapak Menteri, Mas Menteri itu. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas sebagai paling tinggi posisinya dibandingkan dengan kepala sekolah. Ibu dan Bapak tugasnya lebih banyak lagi, gitu ya. Karena sekarang itu siswa pun menilai. Jadi Bapak Ibu sebagai pengawas, sekarang itu posisinya itu paling tinggi dibandingkan dengan kepala sekolah. Jadi urutannya itu adalah pengawas, kepala sekolah, guru, dan siswa. Jadi siswa itu sangat-sangat memberikan kontribusi bagaimana keberhasilan Bapak Ibu guru mengajar di sekolah. Itu yang saya tahu itu yang saya tahu Bu. Jadi memang gimana ya? Itu kan juknisnya sudah ada. Jadi gini, sebenarnya kita sedikit demi sedikit karena memang mungkin belum terbiasa, gitu ya. Belum terbiasa dengan dengan juknis yang ada, tetapi kita berusaha untuk memenuhi sesuai dengan juknis itu. Karena sekarang tugas para pengawas itu lebih berat. Tugas para pengawas itu dibandingkan dengan kepala sekolah. Jadi tugas Bapak Ibu sebagai pengawas itu sangat menentukan. Maka dari itu mungkin saya selaku di sini pemberi materi gitu, mengajak Bapak Ibu supaya lebih memotivasi, gitu ya, guru-guru yang ada di sekolah supaya lebih bervariasi juga bagaimana cara mengajar mereka. Bukan berarti harus menggugurkan, yang penting menggugurkan kewajiban, tetapi juga para Bapak Ibu guru sekarang itu kan, ya saya belum tahu ya di lapangan seperti apa. Yang jelas pengadministrasiannya itu kadang-kala kan administrasi harus ngumpulin, ngajar juga harus konsentrasi. Jadi kadang terbagi. Nah, waktu kurikulum 2013, waktu sebelumnya yang saya tahu, Bapak Ibu guru
disibukkan dengan keadministrasian. Kalau misalnya administrasinya ini nggak dipenuhi, nanti kena apa? Ngajar terbengkalai kena apa? Nah itulah. Jadi itu yang ada sebelum-sebelumnya ketika kurikulum 2013. Nah sekarang Bapak Menteri itu kan ada istilah sekarang tuh RPP 1 halaman atau 1 lembar gitu ya. Nah itu mungkin sebenarnya mengefektifkan untuk menulisnya saja, tetapi pelaksanaannya kan tetap ranah-ranahnya tetap sama saja sebenarnya. Nah itu Bu, jadi yang saya tahu memang juknisnya seperti itu, tetapi ketika di lapangan sangat kesulitan, sangat rumit. Apakah mereka itu tidak diskusi dengan para pengawas? Nah sebenarnya kebijakan tentunya kan itu juga mungkin untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas KBM. Makanya sekarang itu kan ada istilah yang memang sekarang itu kan sudah tidak ada istilah UN, istilah lain ada. Sekarang menitik beratkan terhadap karakter dan seterusnya. Jadi itu Ibu. Jadi mungkin untuk penilaian kinerja guru memang tidak hanya itu saja, tetapi terhadap kepala sekolah juga siswa yang sangat berpengaruh itu siswanya. Kalau siswanya udah tidak suka, jadi nanti itu kemungkinan kalau misalnya tidak disukai siswa, itu guru tidak ngajar. Sekarang sudah mulai itu. Kalau di universitas, di perguruan tinggi sudah mulai seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang yang saya tahu gitu, di universitas sudah mulai juga lintas universitas. Kalau misalnya mau ngambil mata kuliah tertentu, misalnya mata kuliah matematika di universitas yang tempat untuk kuliahnya itu tidak suka, tidak enak, boleh nggak sih pilih universitas lain? Saya pernah dengar bahwa ternyata boleh. Jadi sekarang itu bagaimana guru itu manggung. Jadi siswa itu berhak untuk memilih. Ternyata seperti itu. Jadi kan, nah itulah tantangan buat guru-guru yang ada. Dan tantangan juga buat para pengawas. Karena para pengawas sekarang itu yang luar biasa, itu tugasnya lebih banyak. Tidak seperti pengawas-pengawas sebelumnya. Tentunya dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Aziz, Bu. Oh ya, Pak Aziz yang dari tadi ya. Silakan, Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber. Pak Aziz dari mana, maaf? Dari Jambi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jambi. Oh, yang dari Jambi ya, ada 5 orang ya. Ya, 6 tambah 1. Ini meskipun saat ini saya selaku kepala madrasah terbayang oleh saya ya Bu, ya. Kalau menjadi pengawas, yang terbayang oleh saya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini,
Ketika mengadakan pemantauan sekaligus dengan mengadakan supervisi akademik. Tentunya Bapak, Ibu, ini kondisional, boleh, gitu ya. Karena kan pemantauan juga pengamatan, supervisi akademik juga kan diamati juga. Jadi Bapak, Ibu, seyogianya kalau misalnya yang pertama kayaknya waktunya nggak ada lagi dan seterusnya, itu mengefektifkan bisa dilakukan 2 kegiatan dalam satu waktu. Bapak Ibu bisa melakukan itu. Jadi pemantauan dilakukan di dalam supervisi akademik. Silakan. Yang kedua, bagaimana menilai tadi itu penilaian kinerja guru dengan kondisi yang ada. Tentunya ada trik-trik tersendiri, Bapak, bahwa di sini kan mau tidak mau karena kondisi, gitu ya. Karena kondisi yang ada, tuntutan kita pembelajaran tetap berlangsung, tetapi kondisi yang ada seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, taruhlah sekarang itu tentunya kan ada bisa dipantau dengan entah itu kan sekarang itu bisa lewat WAG, bisa lewat yang lainnya. Pembelajaran itu berlangsung atau tidak, itu kan akan terlihat. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang akan dilakukan, tetapi kondisi yang sekarang itu seperti ini. Kalau saya sih memberikan masukannya ya tetap berlangsung sesuai dengan tahun ajaran yang ditentukan. Kalau misalnya kondisi di sekolah Bapak itu memungkinkan untuk hadir, untuk mendatangkan sini itu zona hijau, zona merah atau enggak. Nah, itu sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi, nah kalau misalnya penilaian kinerja guru tetapi diadakannya secara daring, nah Bapak Ibu kan bisa memantaunya apakah guru tersebut masuk atau enggak. Memberikan materi kan bisa juga lewat WAG. Gitu. Itu barangkali Pak Ajis. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan yang di sini hasil belajar dan pelaksanaan belajar. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran. Sasaran kegiatan pembelajaran di kelas. Ya iya, tentulah. Ketika pemantauan itu bukan berarti gurunya ada di mana, kan gitu. Karena yang dipantau itu adalah guru. Hasil belajar tentunya dilihat dari pemantauan penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh sekolah atau madrasah, dan oleh pemerintah. Ya. Nah ini, Bapak Ibu boleh menggunakan format ini. Temuan hasil pemantauan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, keunggulan selama pemantauan itu apa sih yang didapat keunggulannya si guru tersebut? Kelemahannya ada enggak? Kalau misalnya ada, rekomendasinya apa? Ditindaklanjutinya mau bentuknya seperti apa? Misalnya keunggulannya, ternyata dia unggul di dalam pengetahuannya, penguasaan materinya sih unggul, tetapi kelemahannya, pembuatan RPP-nya kurang, gitu ya. Pembuatan RPP-nya kurang. Rekomendasinya apa? Berarti ini harus ditindaklanjuti dengan misalnya guru tersebut diberikan bimbingan latihan atau diskusi. Kalau misalnya sedikit,
kita tidak usah masuk ke bimbingan latihan ya. Kalau bimbingan berarti kan lebih dari berapa lah, karena itu juga menyangkut dengan anggaran. Ya. Nah ini contoh dari instrumennya. Instrumen pemantauan pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Misalnya, guru menetapkan tujuan penilaian, guru menyusun kisi-kisi, guru mengembangkan kisi-kisi menjadi butir soal, guru menganalisis instrumen penilaian, guru melaksanakan penilaian, guru mengolah dan menentukan ketuntasan belajar siswa, guru melaporkan hasil penilaian, dan guru memanfaatkan hasil penilaian. Nah, disinilah instrumennya, Bapak Ibu pengawas. Guru membuat tujuan penilaian. Oh, dia udah punya tujuan penilaiannya. Oh, kalau ada dan sesuai, Bapak Ibu pengawas checklist angka 2. Kalau misalnya ada tapi belum sesuai, ada sih, tapi kok nggak sesuai ya, pas kita cek, kasihlah skor 1. Oh, ternyata tidak ada, kasihlah 0. Nah, ini hanya contoh saja. Aspek yang dipantau, Bapak Ibu, ini tidak menjadikan patokan ya. Tetapi Bapak Ibu pengawas nanti ketika di lapangan silahkan. Aspek apa sih yang mau dipantau? Nah, di sini ada skor yang diperoleh. Tadi Ibu ada yang menanyakan, skornya ada nggak? Hasil akhirnya ada nggak? Atau nilainya ada? Nanti di sini ada. Tentunya ada. Kalau tadi kan cuma contohnya saja. Ya. Oke. Terakhir, pembinaan guru dalam pemanfaatan hasil belajar. Pemanfaatan hasil belajar ada 2. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Internal itu apa? Yang diperoleh dari pelaksanaan evaluasi. Hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi bidang pendidikan, belajar, bimbingan akan menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan tupoksi. Kalau eksternal apa? Manfaat yang diperoleh bagi sekolah, madrasah, KSKM, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi memberikan informasi untuk mendapat perhatian guna perbaikan lebih lanjut. Tentunya kalau misalnya ini kan manfaatnya saja. Kalau misalnya dari internal manfaatnya apa? Kalau dari eksternal manfaatnya. Baik. Pembinaan guru. Pembinaan guru itu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Jadi ya kita tentunya ketika memberikan pembinaan tentunya punya tujuan tertentu. Apa sih yang mau mau dibinanya tuh dalam hal apa? Apa tujuan kita membina? Tentunya kan kita ingin merubah sesuatu menjadi atau memiliki nilai-nilai yang tinggi. Tentunya dari sebelumnya. Sudut pembaharuan. Ada sudut pembaharuan, pengawasan, dan pembelajaran. Pembaharuan, mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Mengubah sesuatu yang baru dari yang sebelumnya untuk yang akan datang. Jangan sampai ketika kita sebelum jadi pengawas begini, setelah jadi pengawas nggak jauh beda. Gitu ya. Jadi kita harus punya inovasi tersendiri supaya ada pembaharuan. Kadang-kadang kan kita juga suka gergeten, gitu ya, bahasa apa itu gergeten. Kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai guru, ketika pengawas itu datang, kadang-kadang ya gitu-gitu aja, menggugurkan kewajiban, tidak ada itu. Dia itu memiliki inovasi, apa sih kira-kira program apa ini jadi pengawas. Nah, jadi yang kami harapkan, Bapak Ibu calon-calon pengawas ini lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, demi memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi, lebih kreatif lagi. Yang kedua, itu sudut pengawasan. Nah, di dalam sudut pengawasan, kita itu harus membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Taruhlah, kita membuat bimlat yang kita usulkan. Tetapi pas bimlat itu
apakah sesuai dengan kebutuhan atau enggak dengan sekolah tertentu gitu. Nah, di dalam sekolah-sekolah binaan, Bapak Ibu guru pengawas ini tentunya itu kan tidak menyamaratakan, atau ini kan sesuai dengan identifikasi. Tidak bisa itu kita itu saya punya ide begini aja deh. Tetapi Bapak Ibu tentunya harus mengidentifikasi dulu kebutuhan apa sih yang mendesak pada saat ini, gitu ya. Terus yang terakhir, pembaharuan pembelajaran. Jadi pembaharuan pembelajaran tentunya dilihat dari perkembangan teknologi. Apalagi zaman sekarang, tuntutan. Akhirnya guru-guru itu dipaksa, dituntut harus mahir dengan iptek. Yang tadinya tidak paham dengan Zoom, sekarang tahu itu Zoom. Yang tadinya Webex itu nggak tahu, jadi tahu. Yang tadinya webinar itu nggak tahu, jadi tahu. Yang tadinya ini tidak tahu, menjadi tahu. Itulah. Jadi tuntutan kita memang pembaharuan pembelajaran yang sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kita tidak mengikuti zaman, ya udah tertinggal. Anak-anak terbengkalai, udahlah. Yang penting kalian coba baca ini, kalian coba baca itu, selesai. Oh ya, nggak bisa. Oke. Jadi di sini ada tahap pembinaan. Yang pertama penyadaran, kedua transformasi, dan ketiga peningkatan. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada penutup, barangkali ada pertanyaan nggak? Yang masih mengganjal, satu lah pertanyaan terakhir karena ini udah lewat dari ini. Ya Bapak, silakan Pak. Kayaknya wajah baru, saya baru bertanya. Burhanuddin. Ya Pak, dari mana Pak? Melaka, Bu, Sulawesi Tenggara. Iya, Bapak siapa namanya Pak? Burhanuddin. Iya Pak Burhan, silakan Pak Burhan. Bagaimana di Sulawesi Utara ini? Kesempatan ini di awal disebutkan tadi bahwa indikator dalam menghadapi siswa antara lain harus disiapkan secara psikis. Ini suatu tantangan memang bagi kita Ibu, bahwa ketika anak-anak datang ke sekolah dengan membawa berbagai macam kehidupan dari rumah, sehingga tiba di sekolah, di halaman sekolah bergaul dalam berbagai macam hegemoni kehidupannya. Untuk memasuki ruang belajar, maka perlu memang disinkronkan keadaan itu dengan arah mata pelajaran yang kita ingin sampaikan. Termasuk tujuan harus disampaikan, ditulis kalau perlu, tapi itu juga memerlukan waktu yang sedikit agak terimbas. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, pelaksanaan pemantauan ini sampai di mana batas mempengaruhi kebijakan. Oleh karena kita masih dalam posisi tugas sama-sama Bu. Bisa dipahami Bu? Ya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Ya itu Pak. Jadi yaitu indikator yang tadi ada menyinggung tentang psikis ya Pak. Nah sebenarnya yaitu kenapa sih menyinggung tentang psikis? Artinya apa? Ketika Bapak Ibu ingin memantau ke sekolah, memantau Bapak Ibu guru mau mengajar atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tentunya Bapak Ibu tidak serta-merta mendadak sidak itu, operasi mendadak. Itu tidak boleh, Pak. Bapak Ibu tidak boleh mengadakan pemantauan atau supervisi akademik dengan sidak, Bapak Ibu. Jadi itu harus harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Kita berdemokrasi, kita bertanya dengan gurunya, misalnya taruhlah Bapak Ibu pengawas mau mengadakan supervisi akademik dengan pelajaran fisika. Nah, Bapak
Ibu pengawas tidak boleh mengadakan supervisi akademik dengan mendadak. Secara psikologis, kalau misalnya mendadak, Bapak Ibu, gurunya merasa terancam. Nah, itu tidak diperkenankan. Karena ada prinsip-prinsip yang harus Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ada hampir 14 prinsip lah di situ. Ada kekeluargaan, ada juga demokrasi, ada juga humanis dan seterusnya. Jadi itulah yang dimaksud psikis itu Pak. Jadi kita ini di ranah guru ya, ranah guru ketika dipantau oleh kita, gitu ya. Jadi tidak bisa kita memberikan supervisi atau pemantauan secara mendadak, tetapi dikomunikasikan. Nah, kalau yang tadi Bapak sampaikan misalnya tentang siswa, bagaimana nih siswa ketika di rumahnya misalnya ya seperti itulah, datang ke sekolah ada yang murung, ada yang segala macam, ada yang ini dan itu. Ya memang itulah, maksudnya kan kita harus bisa memahami karakteristik siswa. Disitulah. Jadi tugasnya seorang guru itu, si guru itu ketika melaksanakan pembelajaran, apakah guru tersebut itu memahami karakteristik siswa atau tidak. Jadi tidak bisa menyamakan karakteristik siswa kelas A disamakan dengan kelas B. Tentunya sangat berbeda. Yang memang kalau misalnya kita lihat, tidak ada yang homogenitas, Pak. Tidak ada yang sama itu karakteristiknya. Itu sebenarnya kembali ke gurunya. Guru yang bisa memvariasikan bagaimana membangkitkan motivasi siswa untuk mau belajar. Itu sih. Kadang-kala ada guru yang sangat dirindukan oleh siswanya, kadang-kala ada guru yang sangat tidak diinginkan siswanya, gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan psikis itu. Yang kedua, tentang penilaian berhubungan sampai di mana, terus apa Pak? Sampai di mana mampu mempengaruhi keadaan kebijakan kerja? Sampai di mana? Ya. Saya sampai di mana? Ya sebenarnya sih tergantung dari yang membuat kebijakan, Pak. Jadi saya tidak bisa mengatakan sampai di mana, apakah sampai di sini atau sampai di situ, gitu ya. Jadi kita untuk pemantauan sampai di mana mempengaruhi kebijakan, Pak. Tentunya di dalam pemantauan kita itu kan punya ranah atau punya batasan tersendiri tentunya. Jadi kan kita itu ya itu tadi kita sebenarnya bukan mempengaruhi kebijakan ya Pak ya. Jadi kan kalau misalnya berpengaruh kebijakan ya sebenarnya kalau menurut saya nanti efeknya itu bagus atau enggak gitu kan terhadap kebijakan. Justru kita berusaha kebijakan yang ada, misalnya kebijakan tentang pemantauan, kalau misalnya ingin dikembangkan dari kebijakan, gitu kan, itu boleh-boleh saja. Tetapi ya itu tadi. Jadi kita sampai di mana sih mempengaruhi kebijakannya? Sebenarnya sih, kalau menurut saya nggak ada batasannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kebijakannya memang harusnya seperti itu, kita harus mematuhinya gitu loh. Karena kita bukan pemangku kebijakan. Tentunya yang membuat kebijakan Bapak Ibu punya tujuan tertentu. Tidak serta-merta membuat kebijakan, oh ini kok kayaknya berat banget gitu loh. Justru kan kita karena belum terbiasa, Bapak Ibu belum terbiasa saja. Belum terbiasa istilahnya belum terbiasa untuk melakukan hal yang belum biasa. Biasanya jadi guru, sekarang udah jadi pengawas. Ya seperti itu Bapak. Oke. Karena tadi colek-colek ini aduh Bapak gimana tuh? Enggak. Saya cuma minta ini aja Bu. Pak Pak Roni siapa nih? Ya Pak Roni Bu. Dari Jakarta ini. Ini calon pengawas. Jakarta dari apa? Ya hijrah nih Orang Bu. Jakarta. Ya hijrah nih Bu.
Jadi saya cuma minta kira-kira semangat apa yang bisa kita pegang dalam posisi sebagai pengawas terhadap sekolah, Bu. Karena ini kan saya baru gitu, Bu ya, baru hijrah gitu. Nah, ini juga mempengaruhi kinerja juga ini, Bu. Kira-kira poin-poin apa yang mungkin sebagai bekal kita di lapangan nih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Melanjutkan Pak Roni, Bu. Melanjutkan Pak Roni. Khusus Roni ini. Jadi semangat apa yang harus disiapkan? Kalau saya sih memberi semangat, mari kita mengadakan pembaharuan yang sebelumnya yang Bapak Ibu dapatkan selama ini. Pengawas-pengawas yang ada tuh seperti ini, tetapi kita harus siap. Minimal kita siapnya itu adanya perubahan, mau adanya tentunya ke arah yang mendukung dengan kondisi yang ada. Karena sebelum-sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang selama ini dirasakan, pengawas itu kan cuma sebatas ke sekolah. Ke sekolah juga kan hanya sebatas ketemu dengan kepala sekolah juga nggak tahu tuh ketemu apa enggak. Cuman kadang ke wakanya aja, udah ngobrol udah selesai. Nah, saya menyemangati Bapak Ibu, berikanlah program-program yang mengajak atau meningkatkan kualitas bagi Bapak Ibu guru yang ada. Minimal adanya variasi, misalnya variasi. Sekarang itu kan bukan zamannya lagi ngajar klasik bla 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 segala macam. Diajak dengan adanya teknologi yang ada. Tidak selamanya di kelas saja atau harus seperti apa gitu loh. Jadi bagaimana menyiapkan mereka berkarya, berinovasi. Mari berlomba-lomba. Jadi Bapak Ibu sebagai calon-calon pengawas, saya sangat mengajak Bapak Ibu, berikanlah program-program, berikanlah sesuatu yang baru bagi guru-guru yang sekarang yang akan Bapak Ibu hadapi. Karena selama ini guru-guru yang ada di sekolah-sekolah itu sangat merasakan monotonnya. Kayaknya biasa aja. Ada pengawas ini, lah kok ini yang baru begini juga, kan begitu. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Saya sangat mengajak, silakan. Dari sekarang tuh disiapkan kira-kira inovasi apa yang akan saya berikan buat guru-guru yang nanti menjadi sekolah binaan saya. Begitu Pak Roni. Oke. Semangat terus semuanya, sukses terus. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, keluarga sehat, dan mudah-mudahan setelah diklat ini SK tidak akan lama lagi menjadi pengawas yang Bapak Ibu idamkan. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya masih pengen ngobrol banyak, tetapi jam saya hanya sedikit. Nanti juga ada lagi kita ketemu. Tambah lagi Bu jamnya. Ya, ini ada lembar kerjanya, Bapak Ibu. Silahkan dicek saja di aplikasinya ya. Di aplikasinya ada semua. Pokoknya semangat terus, semuanya sehat. Semangat dengan pertemuan sekarang. Oke, baik. Saya pamit ya. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita memasuki melewati dari jadwal. Pabur. Kalau pemantauan Bapak itu Ibu, terima kasih. Semoga bisa akhir pemantauan itu sampai saat ini Pabur.